Lagi dalam segmen BUMN Performance Report 2023 dan kami masih bersama dengan Direktur Utama Perum Peruri, Dwina Septiani Wijaya. Iya Ibu Dwina, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Tadi Ibu sudah sampaikan supply chain ini ternyata menjadi tantangan juga untuk Peruri. Tapi kalau kita melihat lebih jauh ke digitalisasi sendiri, apakah ini juga menjadi tantangan bagi Peruri yang memproduksi uang kartal? Iya, oke. Jadi ini juga sesuatu yang mungkin kadang-kadang menimbulkan pertanyaan ya, perusahaan cetak uang di era digitalisasi yang ditandai dengan cashless gitu ya, gimana ya. Nah ini yang mungkin mungkin agak surprising ya buat sebagian kalangan, karena pertama kita nggak usah bicara Indonesia, secara global ternyata memang di tengah pertumbuhan digitalisasi dan cashless yang tinggi, yang namanya pertumbuhan uang kartal yang itu ternyata belum pernah memasuki teritori negatif di dunia. Cuman berbeda adalah yang negara maju pertumbuhannya lebih kecil, kemudian yang negara emerging market atau negara yang besar seperti besar-besar mungkin penduduknya ya seperti mungkin Afrika, Asia dan sebagainya itu lebih tinggi, tapi belum pernah masuk teritori negatif. Jadi artinya kan pertumbuhannya mungkin melambat. Jadi kalau dulu kita mungkin berapa belas persen, sekarang kita mungkin 6% gitu ya kartal. Nah pertumbuhan ini kan menyebabkan kita memang terus tetap ada suatu pertumbuhan, makanya menjadi dasar pertumbuhan ini. Dari sisi yang tadi saya bilang kenapa demand itu ternyata tidak menjadi isu, dan itu bukan hanya di Peruri saja, jadi bukan hanya di Indonesia saja maksud saya gitu. Baik, Ibu mengatakan demand memang belum jadi masalah begitu, tapi kita tahu juga situasi di global ini sangat volatil sebenarnya. Apakah ada kekhawatiran atau mungkin antisipasi yang disiapkan jika situasi di global ini justru masih akan berlanjut tetap volatil? Oh betul, jadi ini yang mendasari kenapa Peruri melakukan transformasi digital. Nah, tetapi yang menarik adalah ternyata ya pertama kita lakukan adalah bukannya pindah bisnis, tetapi kita melihat dengan prospek bisnis, core bisnis kita yang masih terus ternyata dibutuhkan, kita harus strengthening the core. Jadi kita melihat strengthening the core itu artinya kita harus bisa melakukan ini dengan lebih baik lagi. Jadi contohnya kita harus lebih excellent dalam menghasilkan uang, dan mungkin Mbak Neke mungkin dengar tahun ini pertama kalinya uang kertas uang rupiah itu terpilih sebagai the best banknote circulating banknote di dunia. Jadi dan 75.000 kami pun tadi Mbak Neke ngobrol itu juga waktu itu masuk nominasi gitu. Jadi masyarakat juga menanggapi ini juga dengan positif ya. Jadi artinya product wise itu kita teknologi itu harus makin bagus, dan itu juga ditandai dengan seberapa Peruri bisa berkompetisi di internasional. Jadi kami juga terpilih gitu ya untuk mencetak, contohnya misalnya yang terakhir itu adalah mencetak uang Peru dalam rangka 200 tahun kemerdekaannya Peru gitu ya. Jadi apa yang kami lakukan sebagai core business harus lebih excellent, harus teknologinya harus lebih bagus gitu, dan itu akan mensecure. Tetapi transformasi digital itu perlu dilakukan, tetapi bukan dalam rangka pindah. Kami harus melihat core kompetensinya Peruri apa sih? Oh, kalau kami bisa menjamin keaslian di produk-produk yang high security printing sini, bagaimana kita membawa legacy itu dan semua yang kami sudah miliki itu ke era yang baru. Jadi ternyata tidak meninggalkan ini, tetapi itu membuka peluang yang besar. Makanya kenapa 2008 kami bikin SB Digital, 2009 kami keluarkan produk-produk itu, dan ternyata ini menyebabkan perluasan market yang lebih besar, kemudian kebutuhan yang lebih besar, dan ini yang menyebabkan portofolio Peruri menjadi sangat lengkap, dari mulai pure printing, kemudian produk-produk hybrid ya, termasuk juga smart card dan sebagainya, sampai dengan yang pure digital gitu. Nah ini dan
pelanggan-pelanggan pun juga mengalami evolusi yang sama. Kita mungkin punya materai tempel, akhirnya menjadi materai elektronik, kemudian mungkin mungkin surat tanah, mungkin BPN yang tadi mungkin tebal, nanti jadi satu lembar, nanti kita juga ada digitalisasi, paspor juga menjadi e-paspor. Jadi kita kemudian produk range kita jadi makin lebar. Sementara yang ini ternyata nggak turun-turun juga gitu. Atau mungkin stabil lah paling nggak gitu ya. Jadi itu menunjukkan the whole economy itu growing. Jadi jangan mungkin kita kadang-kadang simplifying kalau ada sesuatu yang baru, yang lama dilupakan. Ini kayak lagu Soleram ya. Iya, Tapi ternyata yang baru itu ternyata memang dia punya perkembangan sendiri dan akhirnya menjadi opsi bagi customer. Jadi kalau kita di negara maju, bahkan yang sudah menerapkan CBDC pun ya, saya tanya, gimana? Oh enggak, yang itu tetap. Tapi kami nanti kapan dia pakai kartu kredit, kapan dia bayar cash, kapan dia mau pakai digital currency, kapan dia pakai mungkin online. Jadi ternyata itu memberikan opsi gitu loh. Nah itu mungkin menjadi dasar kenapa tidak selalu digitalisasi itu kemudian jadi harus membunuh yang lama. Nah tapi pertanyaannya terkait transformasi itu nggak semudah itu ya. Orang sering melihat transformasi digital itu hanya digitalisasi. Dan itu yang mungkin kami nggak sepakat. Transformasi digital itu adalah bagaimana membuat, itu adalah suatu hal yang sangat strategik. Artinya kita harus lihat posisi kita, bagaimana kita memanfaatkan digitalisasi itu dari apakah kita posisinya loser, atau kita cuma dapat memanfaatkan sebagian, atau kita bisa winning. Nah ini yang journey kami lengkap sekali. Mungkin kami dianggap sebagai bisnis yang akan suffer atau loser dengan ada gini, tetapi kami memanfaatkan era digitalisasi sehingga kami bisa justru ini winning di sini. Dan kami rasa kami terima kasih sekali dengan adanya kepercayaan pemerintah gitu ya, yang mungkin saat ini masih dalam proses Perpresnya, itu betul-betul juga merupakan suatu bagaimana kita berkontribusi ya, kita together we try to invent tomorrow for Indonesia, better tomorrow for Indonesia, dan mudah-mudahan bisa jadi suatu kontribusi dari Peruri sebagai perum yang 100% dimiliki negara. Baik, jika memang uang kartal ini masih akan kita butuhkan ke depannya, lalu seperti apa strategi kolaborasi perum Peruri dengan pemerintah dan juga regulator seperti Bank Indonesia? Ya, jadi memang segala sesuatu ya, kemajuan dan sebagainya harus dilandasi oleh kolaborasi, apalagi kita di bisnis digital ya, dan juga trust yang itu modal gitu ya. Jadi kami melihat memang trust dan ini yang juga menyebabkan banyak hal-hal yang inovasi yang kita bisa lakukan gitu. Jadi kedepannya tentunya kami akan terus mendukung ya Bank Indonesia dalam strategi-strateginya, rencana-rencana jangka panjangnya, dan kami juga berterima kasih bahwa Bank Indonesia juga memberikan sharing dan memberikan arahannya sehingga kami juga bisa bersiap-siap gitu. Karena kalau bayangkan Mbak Neke, kalau kita nggak tahu, kita dalam rencana jangka panjang mungkin ini nanti kita nggak akan butuh nih uang lagi ya kan, kita berbeda ya. Tapi kalau kemudian ternyata dalam 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan Bank Indonesia melihat bahwa kita masih butuh, bahkan sekarang kan ada pembangunan cash center, dan bukan hanya Bank Indonesia ya, swasta pun juga sekarang masih melakukan pembangunan cash center dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ya it will still be here to stay ya, karena mungkin juga Indonesia kan juga negaranya kan juga tidak Jakarta aja ya, tidak kepulauan dan sebagainya gitu. Jadi itu kerjasama dengan seperti Bank Indonesia, kemudian juga dengan yang instansi yang lain, apalagi dengan regulator, dan apalagi dengan penugasan mandat pemerintah di SPBI ini benar-benar secara tata kelolanya kan sudah diatur dalam arsitektur SPBE yang keluar dalam bentuk Perpres pada Desember tahun lalu, dan di situ sudah dijelaskan masing-masing perannya gitu, siapa yang memegang peran untuk dari sisi tanggung jawab secara cyber security, mungkin mana yang juga dari sisi interoperability, itu sudah ada dalam Perpresnya sendiri. Jadi Peruri ini sebetulnya fungsinya adalah melaksanakan suatu buku yang sudah ada, ketentuan-ketentuan yang ada,
dan mengharmonisasikan itu semua dan memberikan suatu nantinya adalah digital service dan pelayanan publik yang customer centric gitu. Jadi yang membuat warga negara menjadi lebih mudah dalam membutuhkan dalam memperoleh berbagai pelayanan publik, informasi publik gitu. Jadi kan kita bilang kalau kita pesen pizza aja gampang, sekarang pesen taksi gampang. Kenapa kalau kita membutuhkan layanan pemerintah, kenapa nggak juga mudah kan? Mungkin begitu. Iya, Ibu Dwina ini menarik ya, banyak sekali masyarakat yang menunggu seperti apa kabar selanjutnya terkait dengan rupiah digital. Ya. Lalu seperti apa dukungan Perum Peruri nantinya untuk bisa menerbitkan rupiah digital ini? Oke, mungkin saya harus garis bawahi terkait kepada hal ini merupakan ranah dari Bank Indonesia ya. Jadi bisa dibilang kami memang kan mungkin penyedia gitu ya, tetapi tentunya hal-hal yang terkait kebijakan itu adalah ranahnya Bank Indonesia. Nah, apa yang harus dilakukan Peruri adalah tidak saja terkait kepada digital, selama ini pun juga terkait cetak. Peruri itu harus bisa building capability gitu ya. Jadi kalau misalnya Bank Indonesia bilang oke, kita ke depannya rupiah kita harus secara produk harus lebih istilahnya masuk kepada jajaran best banknotes dunia gitu. Jadi bukan bicara jumlahnya banyak tetapi harus bagus gitu. Nah, itu kan berbagai hal harus dilakukan di kami dari segi permesinan, teknologi gitu ya, capability. Nah, kalau kemudian juga ke digital, ini kenapa juga menjadi dasar ada transformasi yang dilakukan juga kan oleh mungkin customer atau pelanggan atau instansi-instansi yang kami layani gitu. Jadi ini yang harus menjadi capability-nya Peruri juga. Jadi intinya kami harus selalu siap dan bagaimana kami menyiapkannya. Kami memiliki juga Prefab untuk sebagai Peruri Research Institute. Kami juga selalu memiliki suatu proyek-proyek yang membuat kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka peningkatan capability aja. Belum tentu itu bisa dipakai atau belum tentu akan dipakai oleh Bank Indonesia atau untuk yang lain gitu ya. Tetapi kami harus ready karena kalau pada saat itu ditetapkan dan kita belum bisa, bagaimana fungsi kami sebagai pendukung gitu. Itu sih. Baik, sempat disebut juga oleh Bank Indonesia kalau nanti di rupiah digital ini katanya akan ada seri-serinya. Apakah penomoran seri ini nanti akan ditugaskan kepada Perum Peruri? Wah, ya kami rasa mungkin nggak dalam konteks kami untuk menjawab, tetapi kami rasa bagaimana Peruri menjalankan misi di SPBI ini tentunya adalah bagian dari membangun kredensial ya. Jadi kita nggak bisa mendapatkan kepercayaan itu secara shortcut atau sesuatu yang turun dari langit ya. We have to earn it gitu ya. Kita harus, dan itu butuh waktu, butuh kerja keras. Dan kami rasa kapanpun itu keputusannya atau kapanpun itu merupakan discretionary atau hak daripada Bank Indonesia untuk menunjuk siapapun. Tetapi dari sisi Peruri tentunya dengan penugasan, kalau kami penugasan kepercayaan pemerintah, dan kami berharap dan mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak bisa menjalankan ini dengan baik. Ini kan memberikan kredensial bahwa memang kami memiliki kapabilitas untuk terkait digitalisasi gitu. Baik, Ibu Dwina, bisa dibilang kinerja Peruri di 2023 ini masih sesuai dengan ekspektasi. Tapi kita harus ingat di 2024 ini adalah tahun politik. Lalu ekspektasi Perum Peruri seperti apa? Ya, memang itu menjadi suatu challenge, tetapi kembali lagi kita sudah melewati berbagai cycle ya. Cycle pemilu dan cycle juga mungkin bahkan juga melewati pandemi. Dan terbukti memang dalam cycle itu memang produk-produk Peruri mungkin termasuk yang lebih resilient ya, bahkan bisa saja mungkin mengalami peningkatan di tahun-tahun politik gitu ya. Jadi tetapi kami kalau perencanaan itu kan sifatnya selalu jangka panjang. Jadi bahkan kontrak pun kami juga nggak tahunan. Jadi sesuatu yang sudah terencana gitu. Jadi kami juga sudah tahu gitu ya kebutuhan. Jadi kalau ke Peruri itu nggak sesuatu yang dadakan gitu. Karena biasanya pemerintah kan selalu proper ya, sudah punya, Bank Indonesia juga udah punya suatu perencanaan yang cukup panjang. Jadi ya kami dari
situ kami juga sudah melihat 2024 sebagian kami sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa ini masih akan cukup baik gitu ya untuk Peruri gitu. Baik, sekali lagi terima kasih Direktur Utama Perum Peruri Dwina Septiani Wijaya telah bersama kami di studio CNBC Indonesia kali ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Oke.